Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang manusia di antara muka bumi ini yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan lingkungan dan juga pergaulan. Di dalam pergaulannya itu, seseorang akan memiliki teman, baik di sekolahnya, di tempat kerjanya, ataupun di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga tidak ditampik lagi bahwa teman merupakan sesuatu yang penting yang berpengaruh bagi kehidupan seseorang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam sebagai agama yang syamil dan mutakamil, sempurna dan juga menyeluruh, telah mengatur bagaimana adab dan batasan-batasan di dalam pergaulan. Sebab betapa besar dampak yang akan menimpa seseorang akibat bergaul dengan teman-teman yang jahat, atau sebaliknya, betapa besar manfaat yang dapat dipetik oleh seseorang yang bergaul dengan teman yang soleh. Banyak di antara manusia yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan ataupun kesesatan dikarenakan bergaul dengan teman-teman yang jahat, dan banyak pula di antara manusia yang banyak mendapatkan hidayah dan juga kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang baik atau teman-teman yang soleh. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang peran dan dampak seorang teman. Di dalam sabdanya, Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalul jalisi shalih wal jalisi su'i kamathali hamil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jahat adalah seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi tidak melewatkan kamu, baik engkau akan membelinya atau engkau tidak membelinya, engkau pasti akan mendapatkan baunya yang harum dan juga enak. Sementara pandai besi, ia akan membakar bajumu, atau engkau akan mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis muttafaq alaih. Berdasarkan hadis tersebut, dapat kita ambil hikmah yang penting bahwa sesungguhnya bergaul dengan teman yang solih, setidaknya kita akan mendapatkan dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan kita akan menjadi baik, atau yang kedua, kita akan memperoleh kebaikan yang dilakukan teman kita. Begitupun sebaliknya, sedang pada saat kita bergaul dengan teman yang jahat, juga ada dua kemungkinan. Yang keduanya pasti jelek, kita akan menjadi orang yang jelek, atau kita akan ikut memperoleh kejelekan yang dilakukan oleh teman kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasulullah SAW menjadikan seorang teman sebagai patokan terhadap baik dan buruk agama seseorang. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar memilah dan memilih kepada siapa kita bergaul. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum may yukhalilu." Seseorang berada di atas agama temannya, maka hendaknya seseorang di antara kamu melihat kepada siapa dia berteman. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Dan ada juga dalam sebuah syair disebutkan, "Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fakulluhu qarini bil muqarini yaktadi." Jangan tanya tentang seseorang, tapi tanya tentang temannya, sebab orang pasti akan mengikuti kelakuan temannya. Demikianlah karena memang fitrah manusia cenderung ingin selalu meniru tingkah laku dan keadaan temannya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para salafus sholih sering menyampaikan kaidah bahwa al-qulubu dha'ifatun wasyubahu khattafatun. Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu kencang menyambar, sehingga pengaruh kejelekan akan lebih mudah dan mempengaruhi kita
dikarenakan lemahnya hati kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang teman memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Janganlah kita menyebabkan kita menyesal pada hari kiamat nanti dikarenakan bujuk rayu dan pengaruhnya, sehingga kita tergelincir dari jalan yang hak dan terjerumus dalam kemaksiatan. Coba kita simak renungan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 29, yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak mengambil si fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana Allah mengabarkan seseorang yang telah menjadikan orang-orang fasik dan pelaku maksiat sebagai teman-temannya ketika di dunia, sehingga di akhirat menyebabkan penyesalan yang sudah tidak berguna lagi baginya. Karena di akhirat adalah hari hisab, bukan hari amal, sedangkan di dunia adalah hari amal tanpa hisab. Oleh karenanya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulailah kita menjadi pribadi yang baik. Mulailah kita menjadi orang yang solih, agar kita menjadi teman yang akan membawa kebaikan untuk orang lain. Dan bertemanlah dengan orang-orang yang solih, agar kita menjadi orang yang solih, dan kesolehan kita terawat dan bisa menjadi lebih baik lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.